Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku yang saya banggakan, kita sekarang akan membahas tentang teori kepemimpinan dan gaya kepemimpinan, di mana ini masuk dalam mata kuliah kepemimpinan program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Oke, untuk menyikat waktu, yang pertama, apa konsep dasar kepemimpinan? Konsep dasar kepemimpinan itu yang pertama dari seorang pemimpin. Pemimpin individu yang memiliki pengaruh dan arah, itu yang dikatakan pemimpin. Yang kedua, pengikut, yaitu anggota tim yang bekerja sama, yang mengikuti nanti instruksi dari pemimpinnya. Yang ketiga, yaitu situasi. Apa yang dimaksud situasi di sini? Yaitu konteks di mana kepemimpinan itu terjadi. Adapun yang nomor 4, yaitu adanya tujuan. Dalam kata lain, hasil yang ingin dicapai bersama. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita bedah definisi dari kepemimpinan itu sendiri. Menurut Stockdale, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut Gary Yukel, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju terhadap hal yang harus dilakukan. Dalam kata lain, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Nah, itu yang dimaksud dengan definisi kepemimpinan. Yang selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan itu ada 5. Yang pertama, mengarahkan tim. Jadi seorang pemimpin mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, memberi motivasi. Yakni seorang pemimpin memberikan motivasi, dorongan kepada anggotanya di dalam bekerja. Yang ketiga, mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan di dalam memimpin bawahannya. Yang selanjutnya, mengawasi pelaksanaan. Seorang pemimpin menjadi supervisi atau pengawas di dalam pelaksanaan proses di dalam memimpin anggotanya. Yang selanjutnya yaitu menyelesaikan konflik. Jadi seorang pemimpin berfungsi bisa menyelesaikan konflik, dituntut bisa menyelesaikan konflik apabila di dalam memimpin itu terjadi sebuah konflik. Yang selanjutnya yaitu ciri pemimpin yang efektif. Jadi banyak pemimpin, tapi ada beberapa ciri pemimpin yang efektif. Yang pertama yaitu seorang pemimpin memiliki integritas yang sangat tinggi. Yang kedua, seorang pemimpin memiliki komunikasi yang baik, yaitu komunikatif. Yang ketiga, visioner. Seperti apa? Jadi seorang pemimpin harus memiliki pandangan ke depan, memiliki visi dan misi yang jelas terhadap tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, ciri pemimpin yang efektif adalah mampu beradaptasi. Jadi seorang pemimpin ditempatkan di situasi dan kondisi apapun, dia itu bisa beradaptasi dengan baik di dalam memimpin sebuah organisasi. Yang terakhir, yang kelima, ciri pemimpin yang efektif adalah mendorong kolaborasi. Jadi seorang pemimpin bisa menciptakan atau mendorong anak buahnya saling berkolaborasi satu sama lain. Antara pemimpin dengan bawahan, bawahan dengan taman sejawat, bawahan dengan masyarakat atau anggota lain
yang bisa diajak kerjasama. Untuk selanjutnya, ada beberapa teori-teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori sifat, yaitu disebut trait theory. Yang kedua, ada teori perilaku yang sering disebut behavioral theory. Yang keempat adalah teori situasional atau yang disebut situational theory. Yang keempat adalah teori kepemimpinan transformasional dan transaksional. Jadi ada 4 teori-teori di dalam kepemimpinan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Apa gaya kepemimpinan ini? Adalah ciri khas atau beberapa ciri di dalam seorang pemimpin yang diterapkan di dalam organisasinya. Adapun gaya kepemimpinan ada 5. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter yang memiliki ciri di dalam mengambil keputusan secara sepihak. Dan peran pemimpin sangat dominan sekali. Itu ciri gaya kepemimpinan otoriter. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokrasi memiliki ciri keputusan bersama. Di dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin bersama-sama dengan anggotanya. Yang ciri kedua, komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya sepihak di dalam menentukan suatu kebijakan. Yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire. yakni memiliki ciri anggota bebas bertindak. Jadi seorang pemimpin memberikan keleluasaan kepada anggota untuk melaksanakan dan mengambil suatu keputusan. Yang selanjutnya gaya transformasional, memiliki ciri menginspirasi perubahan. Jadi seorang pemimpin di situ menjadi seorang role model atau menjadi seorang seorang tokoh atau pemimpin yang memiliki dedikasi yang sangat tinggi, yang bisa menginspirasi anggotanya untuk suatu perubahan atau berinovasi. Yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan transaksional, memiliki ciri-ciri fokus pada imbalan dan kinerja. Dalam arti lain, gaya kepemimpinan transaksional ini, setiap apa yang diselesaikan harus ada imbalannya. Setiap pekerjaan yang diselesaikan itu ada imbalannya. Jadi itu merupakan suatu transaksi di dalam gaya kepemimpinan. Agar kita memiliki pengetahuan yang lebih, ada beberapa dalil Al-Quran tentang kepemimpinan. Akan saya sebutkan satu saja, yakni dalil tentang kepemimpinan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu beriman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Apa maksud dari ayat ini? Bahwa manusia semuanya diciptakan sebagai khalifah, bukan hanya bertanggung jawab terhadap sosial, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap spiritual manusia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di dalam penjelasan tentang teori kepemimpinan dan gaya kepemimpinan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.